kelompok 8 dengan bidang peminatan RPL dari mata kuliah metodologi penelitian. Di sini kami dari kelompok 8 mengambil judul proposal yaitu redesign aplikasi mobile banking yaitu Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dimana kami menggunakan metode design thinking dengan softwarenya yaitu Figma. Nah, untuk anggota dari kelompok kami sendiri, yang pertama dari saya Aulia Destia Herawati, saya sebagai UI leadernya. Saya Dwi Amandayona di sini sebagai UX designer. Dengan saya Sylvia Dwi sebagai UX researcher-nya. Dengan saya Fadil Majid Firdaus dengan UI designer-nya. Nah, untuk mobile information-nya yang pertama, Bank BPD atau Bank Pembangunan Daerah Bali merupakan bank daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali, yang dimana mobile app ini dibangun untuk mendorong pembangunan ekonomi dari masyarakat Bali. Nah, mobile bank ini menyediakan layanan perbankan digital melalui aplikasi mobile banking BPD Bali, yang dimana aplikasi ini dibangun untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi keuangan secara online melalui perangkat seluler. Dengan fitur utama ada cek saldo, transfer, pembayaran tagihan, transaksi kris, dan juga masih banyak lainnya. Lalu tools yang kami gunakan Figma dengan durasi proyeknya 7 hari atau seminggu, dan platformnya yaitu mobile apps. Nah, dapat kita lihat ini bentuk dari tampilan dari desain yang sudah ada atau tampilan sebelumnya. Di sini ada halaman loginnya dan beberapa halaman dari fitur-fitur yang tersedia. Yang dapat kita lihat bahwa tampilan desainnya itu terkesan sangat ramai karena background dasar dari aplikasinya ini terlalu banyak motif, lalu kurangnya icon dari fitur-fitur yang disediakan, jadi kesannya aplikasi ini penuh dengan tulisan, jadi tidak kurang memudahkan pengguna dalam memilih fitur-fitur yang dibutuhkan. Selanjutnya, nah bisa kita lihat juga untuk fitur-fitur lainnya, ini dapat kita lihat penuh dengan tulisan. Selanjutnya, dari sekian banyak fitur-fitur tadi, tetapi terlihat tidak jelas, maka banyak sekali permasalahan. Contohnya di sini ada bank-bank. Di bank ini, maka UI-nya itu terlihat sangat monoton. Lalu ada ajaran ini UI-nya juga jadul dan tidak ada keamanan fingerprint. Nah, dari sekian banyak progres ini dari tahun 2022 hingga tahun 2025, maka kita dapat kesimpulan UI-nya ini tidak ada pengembangan yang signifikan. Sini UI-nya tipografi kami memilih tulisan yaitu Portugis dan Eropa Words, dan kalonnya warna hijau dan biru dan ada gradien antara hijau dan biru. Selanjutnya kami memilih metode pengumpulan datanya yaitu kuesioner. Nah, dari hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa 7 dari 10 responden tersebut menilai desain ini kurang modern dan menarik, serta 6 dari 10 responden tersebut itu menyatakan bahwa tata letak menu dalam aplikasi tidak intuitif dan membingungkan. Baik, di sini kita menggunakan metode design thinking. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu adalah emphasis, yaitu kita memahami kebutuhan pengguna melalui survei dan wawancara, mengidentifikasi poin-poin dan motivasi pengguna, mengamati perilaku pengguna saat menggunakan aplikasi. Lalu yang kedua di sini ada define, yaitu merumuskan masalah inti berdasarkan data pengguna, menyusun user persona dan journey map, lalu menentukan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketiga di sini ada idea, brainstorming solusi untuk masalah yang diidentifikasi, sketsa dan brainstorming sebagai alternatif desain. Lalu ada evaluasi ide berdasarkan kriteria kelayakan dan dampak. Lalu di sini ada yang keempat ada prototype, untuk membuat wireframe dan prototype interaktif menggunakan Figma, mengembangkan desain visual sesuai UI kit yang ditetapkan dan simulasikan alur pengguna. Lalu yang terakhir ada tes usability testing prototype dengan pengguna mengumpulkan feedback dan melakukan iterasi desain, evaluasi keberhasilan dengan metrik usability. Next, di sini ada user flow-nya. Jadi pengguna bisa memulai lalu akan muncul halaman login. Jika sudah memiliki akun, maka akan lanjut ke login.
Jika belum memiliki akun, maka akan daftar. Lalu setelah berhasil login, akan menampilkan beranda. Di sini di beranda terdapat beberapa fitur, yaitu mutasi rekening, history transaksi, transfer, pembelian, pembayaran, QRIS, admin, info, dan keluar. Jika memilih transfer, maka akan menampilkan pilihan jenis transfernya, yaitu bisa isi detail, lalu konfirmasi, dan bukti transfer. Lalu untuk QRIS, di sini untuk setelah tujuan, maka akan ada dua pilihan, yaitu transfer dan bayar. Setelah transfer akan tampilkan QR, dan kalau bayar scan QR. Lalu jika keluar, maka aplikasi akan menunjukkan bahwa aplikasi selesai. Lalu di sini ada information architecture seperti user flow yang saya jelaskan. Di sini ada beberapa fitur yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, lanjut. Di sini ada main fidelity atau yang biasa kita sebut dengan wireframe, yang dimana di sini itu untuk kerangka dasar dari UI desain yang akan kita buat. Jadi di sini itu kita menggunakan desain yang sangat simpel sekali dan tidak terlalu banyak huruf seperti yang di desain awal tadi. Di sini kita menggunakan terlalu banyak icon sih, cuma nggak seperti yang pertama tadi itu yang di desain out, yaitu banyak sekali dengan tulisannya. Bisa dilihat di sini untuk wireframe-nya seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada high fidelity atau UI desainnya. Jadi di sini kita mendesain untuk bagian login dan juga ada bagian dari home, terus pembayaran, ada history transfer. Nah, untuk di bagian login ini kita gunakan desain yang seperti pada umumnya, yang dimana ada user ID, ada password, dan juga ada login. Terus di sini kita juga bisa login menggunakan akun Google yang sudah kita miliki, yang kita daftarkan. Nah, untuk di yang desain awal itu kan untuk user ID dan juga passwordnya itu kotaknya itu kan terlalu kecil ya, jadi itu menyulitkan pengguna untuk mengklik dari user ID dan juga passwordnya. Jadi di sini kita membuat untuk bagian kotak dari user ID dan juga password itu agak besar agar pengguna itu untuk memudahkan pengguna mengklik dari user ID dan juga passwordnya. Lalu di sini ada home-nya, yang awalnya itu kan home-nya itu kayak terlihat sepi banget gitu ya, dan terlalu banyak tulisan. Terus di sini kita menggunakan banyak icon. Nah, yang di bagian atas ini di sini tuh ada bagian tampilan dari saldonya. Jadi di sini kita bisa melihat saldo kita itu ada berapa, dan juga di sini bagian atas ini itu ada nomor rekening yang kita miliki. Lalu di bagian bawahnya di sini ada mutasi rekening dan juga ada history transaksi. Lalu pada bagian bawah di sini ada 4 icon, yaitu ada icon transfer dan juga icon transaksi dan juga pembelian dan pembayaran. Oke, lanjut di bagian pembayaran seperti ini. Kan tadi kan di bagian pembayaran itu kayak terlalu banyak sekali tulisannya, dan tulisannya itu terlalu besar gitu ya. Dan di sini kita gunakan untuk menggunakan font copy yang agak kecil, jadi nggak terlalu besar sekali. Lalu pada bagian samping itu ada icon-icon yang menunjukkan dari menu tersebut. Lalu lanjut di bagian history transaksi. Di bagian history transaksi itu kan yang tadi kita lihat itu agak terlalu kuno ya. Jadi ini kita redesign, kita menggunakan pada bagian atas. Di sini tuh kita tentukan kelompokan berdasarkan bulannya. Jadi di sini bisa kita lihat di bulan April di sini ada jenis pengeluarannya itu apa, menggunakan apa. Di sini ada menggunakan QRIS dan juga e-wallet. Ya, QRIS dan juga e-wallet saja. Terus pada bagian sampingnya itu kita kasih nominal yang terkurang itu berapa. Next. Oke, lanjut. Di sini kita di bagian untuk scan QRIS-nya. Di sini ada bagian scan QRIS-nya. Untuk scan QRIS-nya itu kita gunakannya sangat simpel ya. Di sini ada untuk scan-nya, dan di atas ini ada untuk kalau misalkan kita ingin scan dari galeri, jadi kita bisa memilih dari galeri juga. Lalu di bagian bawahnya di sini ada generate QRIS. Di sini ada dua pilihan, yaitu ada payment dan juga transfer. Nah, untuk menu di QRIS payment itu seperti ini. Jadi di sini tuh kita bisa menuliskan untuk nomor rekening yang akan kita tuju. Lalu di sini ada scan
scan QR-nya, QRIS transfernya. Jadi di bagian tengah ini langsung kita kasih untuk kode QR-nya. Lalu di bagian atas itu ada nomor rekening dan juga nama dari pemilik rekening. Next. Oke, langsung aja kita lanjut untuk prototypingnya. Di sini tampilan dari halaman loginnya itu seperti ini, bisa dilihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk user ID dan juga passwordnya sudah kita redesign menjadi lebih sedikit besar. Lalu di sini ada bagian login dan juga login menggunakan Google. Langsung aja kalau misalkan ini sudah diisi, kita bisa langsung login. Nah, bisa dilihat di sini adalah tampilan dari home BPD Bali-nya yang terbaru. Di sini ada nomor rekeningnya dan juga di sini ada kata-kata sambutan untuk pengguna. Lalu di sini ada histori transaksi, mutasi rekening, dan juga ada transfer, transaksi, pembelian dan juga pembayaran. Lalu di bagian bawah ini di sini ada iklan. Jadi di sini bisa kita pasangkan iklan juga dari BPD Bali-nya. Oke, langsung aja kita, dan di bagian bawah ini ada QRIS dan juga home, info, admin dan juga luar. Nah, langsung aja kita coba untuk bagian QRIS. Untuk tampilan QRIS-nya itu seperti ini. Di sini ada arahan untuk kode QR-nya itu harus di dalam kotak ini untuk bisa memindai. Nah, lalu di bagian atas ini, di sini kita bisa memilih untuk menggunakan scan dari galeri. Lalu di bagian bawah sini ada dua pilihan, yaitu ada payment dan juga transfer. Kalau misalkan kita klik payment, di sini langsung bisa kita menuliskan nomor rekening yang akan kita tuju. Lalu untuk di bagian transfer, di sini langsung menunjukkan untuk kode QR-nya. Bisa dilihat di sini di bagian atas ini ada nama dari pemilik rekening ini dan juga di bagian bawah ini ada nomor rekening dari pemiliknya. Lalu di sini kita bisa generate untuk QRIS-nya dan juga di sini bisa kita unduh dan juga kita bagikan. Oke, lalu lanjut untuk di bagian pembelian. Di sini bisa dilihat di sini itu ada beberapa menu yang awalnya tadi kan menunya itu terlalu banyak tulisannya. Jadi biar tidak membingungkan pengguna, kita kasih icon-icon di samping menunya. Lalu lanjut di sini ada histori transaksi. Lalu untuk di bagian kanan ini di sini ada total dari pengeluaran yang kita lakukan. Oke, lalu di sini kita coba. Oh, ini sudah ya. Kita ke transfer. Nah, di sini di bagian transfer ini ada transaksi tarik tunai dan juga ada tunai. Itu adalah hasil dari proposal yang sudah kami kerjakan. Terdapat banyak penjelasan terkait mobile banking BPD Bali sendiri, lalu hasil dari redesign yang kami lakukan. Kalau gitu sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan